Gue udah sering banget bahas Samsung Galaxy A54 punya gue, mulai dari gaming, unboxing, case-nya, bahkan sampai kamera-kamera makronya. Nah, setelah 6 bulan pemakaian, telah ada beberapa update yang disediakan Samsung dan rata-rata ya update-nya katanya cuma stabilitas. Nah, apakah kestabilan ini akan berpengaruh langsung terhadap si performa HP-nya? Makanya sekarang gue pengen ngetes apakah kestabilan itu akan berpengaruh mulai dari kestabilan di sosmednya, mulai dari YouTube, IG, TikTok, sampai ke performa gamingnya. Jadi gue pengen tahu nih, apakah Samsung A54 makin buruk atau makin baik? Oke, sebelum lanjut, gue udah nyentuh 3000 subscriber, jadi gue mau ngadain giveaway untuk 10 orang pemenang. Nah, giveaway-nya ini nanti berupa saldo e-wallet. Nah, ya walaupun gak banyak-banyak sih, karena ini cuma buat tambahan uang jajan, jadi jangan berharap banyak-banyak. Dan untuk caranya gimana, kalian langsung aja cek di kolom deskripsi. Oke, lanjut. Pengujian Samsung Galaxy A54 ini kita uji dengan settingan bawaan Samsung, yang mana settingan bawahnya itu biar kita nggak ada yang ditahan-tahannya performa Samsungnya. Untuk pengujian awal tuh gua uji langsung di YouTube 1080p, dan selama 30 menit 1080p YouTube itu nggak ada perubahan yang begitu berarti, karena dari awal YouTube di Samsung Galaxy A54 itu emang bagus, mulus dan jernih, tapi gua merasakan sedikit performanya, bukan performa sih, kejernihan gambarnya itu bisa ditingkatin dengan efek-efek yang Samsung sediakan. Dan kayaknya ini YouTube juga baru memperbaharui tipikal tipikal tampilan ketika kita nonton video YouTube. Jadi menurut gua kejernihan dan layarnya ini yang 120 Hz udah mumpuni banget dari awal, dan di update-update nih nggak kerasa banget ya perubahannya. Sampai 30 menit nonton YouTube, baterainya berkurang 4% dengan suhu ya cuma nyampe 32-33 derajat Celcius. Next, kita lanjut di TikTok. TikTok selama 30 menit gak ada yang berubah ya di TikTok, dan apalagi kalau misalkan udah 120 Hz, jadi scroll-scroll layar itu jadi makin enak. Tapi sayangnya nggak ada perubahan yang berarti di TikTok, gak bisa dilihat juga perubahannya. Nah, selama 30 menit ini kita main TikTok, baterai berkurang sebesar 6% dengan suhu 32-33 derajat Celcius. Masih sama kayak YouTube, dan sepertinya kestabilannya itu ya sama-sama aja sebelum update yang patch terbaru. Lanjut ke Instagram, selama 30 menit baterai tetap berkurang di 6% juga, dengan suhu 32 juga sampai 33 derajat, nggak ada yang beda, dan sekali lagi nggak ada yang berubah karena baterai juga 6% juga, dan suhunya ya biasa-biasa aja. Mungkin akan terasa membosankan kalau kita cuma ngetes di sosmednya. Jadi gimana kalau misalnya sekarang kita pindah ke performa gamingnya, yang pastinya bakalan langsung terlihat perbedaannya. Sebuah kabar gembira, dan untuk kalian yang pecinta Genshin Impact, bukan pecinta sih, jadi pemain. Kalau pecinta ya nggak mungkin pakai Samsung A54 buat main. Samsung A54 ini udah bisa mumpuni berjalan di low 45 fps Genshin Impact. Cuma sayangnya setelah low atau di grafik yang high itu udah nggak bisa dijalanin, dan nggak disaranin karena bener-bener ngerasain patah-patah. Dan gua ngerasa kalau misalkan Samsung A54 ini cukup untuk ngejalanin daily quest, bukan quest-quest utama atau quest-quest yang panjang. Jadi misalkan kalian malam-malam nih udah PW di kasur dan pengen siap-siap tidur, kalian ternyata lupa kalau belum ngejalanin daily quest. Nah, kalian nggak perlu lagi bangun dari kasur untuk nyalain PC atau laptop kalian. Kalian cuma buka HP dan buka Genshin Impact di Samsung A54, udah mumpuni di low 45 fps. Menurut gua patch September yang kemarin Samsung kasih itu lebih berfokus pada stabilitas, bukan ke performa. Ini terlihat dari fps-nya turun jadi 30-35 fps ketika bertarung, yang padahal sebelumnya itu bisa nyampe di atas 30 fps, dan kalau lagi jalan tuh cuma di 32-45, padahal biasanya sebelum diupdate itu nyampe di 37-45 fps. Menariknya adalah ketika kita sedang bertarung atau lagi rame-ramenya efek itu, fps drop itu minim banget, karena gue bilang tadi stabilitas kayaknya lebih difokusin sama Samsung dibanding performanya. Kalau misalkan sebelum patch September, FPS dropnya itu sering banget. Untuk baterai gue ngerasa boros si Samsung. Di low 45 FPS itu bisa berkurang 10-11%. Dan yang menurut gue itu cukup boros. Boros atau enggak sih ya?
Kita beralih dari Genshin Impact ke Mobile Legends. Mobile Legends kita pakai settingan grafik ultra 90 fps. Di settingan grafik ultra 90 fps tentu aja Samsung bisa ngelancarin semuanya. Bisa dilihat dari FPS-nya itu rata banget dari 85 sampai 90 fps. Nggak ada penurunan yang berarti. Penurunan tertinggi adalah ketika di 83 atau 82 fps. Untuk baterai berkurang di 7% dengan suhu 41 sampai 42 derajat, yang mana itu udah terasa panas banget. Dan saran gue adalah jangan terlalu lama bermain Mobile Legends di atas 1 jam, karena kalau misalnya udah 1 jam ini FPS dropnya bakalan lebih sering dan FPS-nya bakalan menurun secara perlahan, karena si Samsung ini gampang panas dan masih gampang panas menurut gue. Next kita lanjut ke CODM. CODM selama 30 menit nggak ada yang berbeda menurut gua. Baterainya berkurang 7% dengan suhu 37 sampai 39. Mungkin suhunya kali lebih bisa diatur sama si Samsung. Dan untuk grafik kita masih pakai grafik low FPS max yaitu 60 fps dan rata ya di 58 sampai 60 fps. Nggak ada penurunan yang berarti, tetap di 58 sampai 60 fps aja. Lanjut kita cobain F1 Simulator. Ini game berat banget bagi gua. Dan baterai itu bahkan berkurang 11%, mirip-mirip sama Genshin Impact dengan suhu 41 sampai 42 derajat. Yang mana menariknya di sini FPS-nya tuh nggak pernah nyentuh sampai 60 fps. FPS di F1 Simulator itu cuma nyampe 28 sampai 32 fps. Kan udah gue bilang ini game itu emang berat banget kalau misalkan buat HP Samsung A54. Lanjut ke Subway Surf yang mana 30 menit bermain, baterai berkurang di 8% dengan suhu normal 36 sampai 37 derajat Celcius dengan FPS yang rata di 120 fps walaupun ada FPS drop beberapa kali di 109 fps. Walaupun gak kerasa sih penurunannya. Real Racing 3 game yang nggak bisa diatur grafiknya, yang mana Real Racing 3 ini menggunakan grafik tertinggi yang bisa digunain di smartphone kalian. Untuk Real Racing 3 ini bisa nyampe di 120 sampai 110 fps. Jarang-jarang ada penurunan drop, tapi penurunan yang paling signifikan atau penurunan yang paling jauh itu ada di 100 sampai 90 fps. Untuk baterai berkurang di 11% dengan suhu yang cukup panas, bukan cukup panas lagi, mungkin udah panas ya, di 42 sampai 43 derajat Celcius. Menurut gua Real Racing 3 ini adalah salah satu game yang bisa jadi tolak ukur performa HP ya selain Genshin Impact sama F1 Simulator bagi gua. Karena Real Racing 3 ini nggak bisa diatur grafiknya, yang mana berarti grafiknya menyesuaikan sama si smartphone yang ada. Yang terakhir dari gua yang gua rasakan ketika patch September itu, awal-awal mungkin ada apa ya, kayak ada masalah sama update-nya, karena gua main Genshin Impact pas setelah update itu masih patah-patah banget. Tapi setelah berjalan waktu itu udah nggak kerasa lagi ketika gua main. Jadi menurut gua patch September ini masih worth it, dan menurut gua ya buat kalian mending diupdate aja, nggak perlu ragu-ragu, karena ini juga bawaan UI dari Samsung yang bukan UI Xiaomi yang gua nggak percaya UI-nya. Dan menurut gua mungkin nextnya bisa di performa ketahanan baterai atau di suhu kali ya, karena ini gua setiap kali main Genshin tuh kerasa panas banget walaupun baru main selama 30 menitan. Ya gitu aja dari gua. Jangan lupa untuk cek giveaway dari gua untuk 10 orang pemenang, ada di deskripsi. Gue Ilham dan sampai jumpa.